Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pembelajaran dalam menyampaikan modul diklat jejaring kerja pada pelatihan kepemimpinan administrasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yasir. Jabatan saya adalah Widya Iswara Ahli Buda di instansi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, dasar hukum dilaksanakannya pelatihan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian adalah PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian Perlan Nomor 16 Tahun 2019 dan yang terakhir adalah Keputusan Kepala LAN Nomor 1008 K1 PDP 07 2019. Pendahuluan ini akan saya sampaikan selama 10 menit. Di dalamnya fasilitator akan menyapa peserta, memperkenalkan diri, memberikan ice breaking yang bisa mencairkan suasana. Kemudian saya akan memastikan kelas siap untuk menerima materi dan memastikan fasilitator berada pada kelas yang tepat. Kemudian fasilitator akan membangun kesepahaman antara peserta dan fasilitator agar tercipta suasana pembelajaran yang kondusif dengan cara melakukan kontrak belajar. Selanjutnya, riset membuktikan bahwa dari 12 kota besar dilakukan penelitian oleh Alfara Research Center dan IDN Research Institute menunjukkan bahwa 79% penduduk Indonesia diketahui membuka ponsel 1 menit setelah bangun tidur. Ini menunjukkan fenomena bahwa telah terjadi perubahan pada pola kehidupan kita yang dulunya kita tidak ketemu dengan yang namanya digital, yang namanya handphone, smartphone, tapi pada kali ini kehidupan abad 21 ini kita akan bertemu dengan digital, alat-alat yang bisa menghubungkan kita dengan jejaring-jejaring sosial yang lain. Kemudian saya akan meminta peserta menjelaskan agenda pembelajaran PKP. Fasilitator menegaskan pentingnya memahami pembelajaran dalam agenda secara utuh, sehingga peserta memahami kedudukan antara agenda 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, tujuan pelatihan ini adalah peserta setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mampu mendayagunakan jejaring kerja, personal, dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi. Kemudian, indikator hasil belajar diharapkan setelah peserta melalui pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. Yang kedua, peserta menjelaskan konsep analisis jejaring sosial untuk menganalisis jejaring kerja. Kemudian, peserta menjelaskan konsep menata ulang jejaring kerja dan personal dan organisasi. Dan yang terakhir, peserta mampu menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Kemudian, materi yang akan dibahas dalam pelatihan ini ada 4. Yang pertama, konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. Ini akan kita bahas selama 90 menit. Yang kedua, konsep analisis jejaring sosial. Ini juga akan kita bahas sepanjang 90 menit. Yang ketiga, konsep penataan ulang jejaring kerja personal dan organisasi 90 menit. Dan yang terakhir, kita akan membahasnya selama 135 menit
pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Selanjutnya, materi pertama adalah strategi pembelajarannya. Kita menggunakan yang namanya brainstorming. Kemudian kita melakukan metaplan berbasis data dan lain-lain. Pertanyaannya, mengapa pemimpin perlu mengetahui tentang jejaring kerja dan cara berjejaring yang baik? Seorang administrator harus mampu menjelaskan mengapa dia harus mempunyai kompetensi dalam berjejaring kerja dan berjejaring dengan baik. Kemudian, apersepsi. Fasilitator menyatukan konsep, memberikan teori singkat terhadap apa yang dimaksud dengan jejaring kerja. Kemudian melakukan diskusi kelompok dan window shopping, membahas submateri, konsep jejaring kerja, konsep berjejaring kerja. Dan yang terakhir, merumuskan teknik berjejaring yang baik untuk jabatan administrator. Materi yang kedua yaitu konsep analis jejaring sosial. Strategi pembelajarannya adalah melakukan brainstorming terbalik. Apa itu brainstorming terbalik? Itu melakukan pendekatan, meminta anggota kelompok untuk mencari ide yang tepat, yang berkebalikan dengan apa yang diajukan. Pendekatan ini berguna untuk menggali kreativitas peserta. Kemudian, strateginya adalah fasilitator menampilkan video contoh analisis jejaring sosial. Lakukan mencatat ide-ide dalam bentuk mind map, melakukan penyatuan persepsi dengan paparan singkat teori analisis jejaring sosial. Dan yang terakhir, peserta merumuskan hasil analisis jejaring sosial. Untuk materi yang ketiga, yang berjudul menjelaskan konsep penataan ulang jejaring kerja, strateginya adalah peserta dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian peserta melakukan atau menentukan masalah yang akan dipecahkan dan tujuan dari jejaring kerja. Yang kedua, peserta menentukan siapa saja para aktor stakeholder yang terkait. Ketiga, peserta menggambarkan hubungan yang ada antara para aktor, stakeholder maupun stakeholder dan aktor yang lain. Peserta menggambarkan hubungan yang ada dengan aktor stakeholder yang lain. Yang keempat, peserta menganalisis struktur jaringan kerja tersebut dan menyiapkan aksi merajut jejaring atau menata ulang jaringan. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah konsep pendayagunaan jejaring kerja. Strategi pembelajarannya adalah melakukan apersepsi tentang pendayagunaan jaring kerja. Fasilitator meminta tanggapan hasil analisis jejaring sosial terhadap pendayagunaan jejaring kerja. Kemudian peserta melakukan simulasi ilustratif proses pendayagunaan jejaring kerja dengan tahapan. Yang pertama tahap purpose, kemudian tahap desain, tahap growth, dan yang terakhir adalah tahap performance. Peserta dalam kelompok membuat persentase hasil simulasi proses pendayagunaan jejaring kerja dan mempresentasikannya di depan kelas per kelompok. Dan yang terakhir, fasilitator dan peserta bersama-sama membuat kesimpulan untuk submateri. Nah, sebagai penutup, dalam fase penutup ini, materi atau fasilitator akan memberikan evaluasi dengan cara tiap peserta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh fasilitator yang muncul di smartphone. Ini juga untuk menunjukkan bahwa materi jaring sosial ini sangat erat dan kaitannya dengan penggunaan teknologi digital. Peserta melalui aplikasi Kahoot dan nilai tertinggi akan diberikan hadiah oleh fasilitator. Kemudian ditutup dengan ucapan maaf dan salam. Inilah yang akan saya sampaikan sebagai strategi pembelajaran dalam menyampaikan pelatihan khususnya pada modul jejaring kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.